Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Sebelum membawa renungan, saya mau berdoa dulu. Bapa kami yang surga, pada pagi hari ini Tuhan, pimpin hamba-Mu ini untuk menyampaikan renungan pagi hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan mengurapi hamba-Mu ini, apa yang disampaikan buat yang melihat dan mendengarnya Tuhan, biar diberkati Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini yang hamba mau sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, selamat pagi, puji nama Tuhan. Saya mau renungan ambil dari judul dari firman Tuhan ini, yaitu di Galatia 5 ya. Galatia 5 itu ada sekitar 10 ayat. Nah, judul pada pagi hari ini, hidup menurut daging atau roh. Nah, kalau ini sebenarnya menurut daging atau roh. Nah, karena di ayat 19 itu ada di Galatia 5 itu sangat bertentangan ya, bersebelahan lah ya. Maksudnya bertolak belakang. Itu kalau menurut daging itu banyak, hidup menurut roh itu apa aja, itu selalu berseberangan. Nah, karena renungan singkat ini saya ambil dari di ayat ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Nah, ini pengalaman saya karena saya ada di bidang dunia usaha. Itu kalau saya hidup saya tidak dipimpin oleh roh, berarti usaha yang saya bangun ini juga tidak dipimpin oleh roh. Apa yang kalau saya hidup di dalam roh, pasti itu akan mengikuti usaha apa yang saya bangun, itu juga dipimpin oleh roh. Pernah kejadian saya ditegur oleh Roh Kudus. Saya pernah bilang barang yang saya jual itu sebenarnya made in China, tapi saya bilang made in Taiwan. Setelah ngomong itu, saya ditegur sama Roh Kudus. Kamu bohong. Erik, kamu bohong, katanya. Sejak kejadian itu, saya nggak berani lagi. Jadi sejak saya, karena usaha saya kan berjualan, jadi kalau memang made in suatu negara, saya harus sebut itu aslinya, misalnya made in China, ya saya harus ngomong made in China. Kalau made in Jepang, saya bilang made in Jepang. Karena banyak sekarang barang-barang yang nggak sesuai ya, kadang made in China tapi dibilangnya made in Eropa, bilangnya Jepang, tapi sebenarnya asli tidak. Gitu. Karena yang saya alami di dalam dunia usaha saya, banyak orang yang memanipulasi itu barang-barang yang aslinya barang made in China, dia buat dimerekin tempel merek-merek Eropa atau Jepang. Jadi seakan-akan orang bilang itu asli dari yang bukan sebenarnya, produksi yang sebenarnya. Nah, semenjak memang kelihatannya saya lihat sih ini orang diberkati banyak, diberkati banyak ya, karena ya saya tahu itu barangnya nggak asli gitu. Nah, saya bilang Tuhan tolong, saya bilang, karena saya ketemu akan saingan yang ketemu produk-produk yang tidak benar. Tapi puji Tuhan selama saya usaha saya 12 tahun untuk saat ini, karena dipimpin oleh roh Tuhan juga, sampai saat ini masih berdiri. Selama kalau saya memimpin yang saya bangun, yang Tuhan kasih, kalau saya hidup dalam roh, dalam kebenaran, maka apa yang saya bangun akan mengikutinya. Dan saya bersyukur, biarpun penjual-penjual lain dengan berbuat yang curang atau tidak benar, tapi anak Tuhan selalu ada berkatnya sendiri, dan Tuhan selalu menolong. Sampai saat ini puji Tuhan, Roh Kudus selalu memimpin saya dalam bidang usaha saya dan maupun dalam pelayanan. Jadi di sini jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Makanya semenjak saya belajar, saya suka tanya, Roh Kudus,
Apa yang saya suka lakukan? Roh Kudus, kadang kalau ada penawaran banyak, saya bilang, Roh Kudus, apakah ini buat saya? Saya suka tanya seperti itu. Kadang, oh yang ini, menurut saya pernah kejadian seperti gini. Bukan kejadian sih, pengalaman saya. Wah, ini pasti, penawaran ini pasti buat saya. Nggak taunya itu pemikiran saya. Tetapi ternyata bukan yang itu. Tuhan kasih yang lain. Oh, makanya sejak itu saya langsung tanya. Kadang suka tanya, Tuhan apakah ini buat saya atau buat orang lain? Karena saya percaya semua orang anak-anak Tuhan juga masih banyak yang hidupnya dalam bidang usaha pasti punya berkatnya yang Tuhan sudah tentukan. Jadi kalau bagi bidang usaha kita tuh nggak boleh serakah juga. Jadi Tuhan sudah punya jalur-jalurnya berkat masing-masing. Ya inilah yang pengalaman saya dalam dunia usaha saya, dalam dunia pelayanan juga dipimpin oleh. Kalau dunia pelayanan pasti harus dipimpin oleh Roh. Kalau tidak dipimpin oleh Roh, situ mati namanya. Ya itulah renungan pagi hari ini. Biarlah semua yang melihat dan mendengar, supaya hidup kita terus setiap detik, setiap saat dipimpin oleh Roh. Karena Roh akan membantu mana yang benar, mana yang salah, akan memberitahu kepada kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Puji nama Tuhan, pagi hari ini renungan yang saya sampaikan biarlah memberkati banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami mengucap syukur buat renungan pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang mendengar dan melihat, Tuhan hidupnya dipimpin oleh Roh, supaya kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus selama kami hidup, supaya dipimpin terus, supaya kami tidak menyimpang kiri atau ke kanan. Biarlah penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami semua Tuhan, terutama anak-Mu Tuhan yang menerima Roh Kudus. Biar Tuhan penuhi, urapi terus dan lawat. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini, renungan ini hamba sampaikan ke dalam tangan Kudus. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus hamba selalu berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi, puji nama Tuhan.